Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ladita Anggraini dari Prodi PPKN dari Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Saya akan mempresentasikan tentang tujuan dan fungsi negara. Tujuan negara. Tujuan negara secara umum adalah untuk mengatur kehidupan masyarakat supaya tercapai ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan. Lebih rinci, beberapa tujuan negara meliputi: yang pertama, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah. Negara harus menjaga keamanan rakyat dan mempertahankan kedaulatan wilayahnya dari ancaman luar atau dalam. Yang kedua, mensejahterakan rakyat. Negara bertugas menyediakan sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup rakyat seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Yang ketiga, menciptakan ketertiban dan keadilan. Negara menetapkan hukum dan aturan yang adil untuk memastikan semua warga negara diperlakukan sama di depan hukum. Yang keempat, mewujudkan tujuan nasional atau ideologi negara. Misalnya, di Indonesia, tujuan negara tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, seperti memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Fungsi negara. Fungsi negara biasanya dikaitkan dengan peran negara dalam kehidupan masyarakat. Secara garis besar, fungsi negara meliputi: yang pertama, fungsi ketertiban dan keamanan. Negara membuat peraturan dan menegakkannya untuk menciptakan suasana tertib, damai, dan aman dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua, fungsi kesejahteraan dan kemakmuran. Negara menyediakan layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, serta mengelola sumber daya alam untuk kesejahteraan rakyat. Yang ketiga, fungsi pertahanan. Negara membangun kekuatan pertahanan atau militer untuk melindungi diri dari ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Yang keempat, fungsi penegakan keadilan. Negara membentuk sistem hukum dan peradilan yang bertugas menyelesaikan sengketa, menegakkan hak, dan memberikan hukuman kepada pelanggar hukum. Teori terbentuknya negara. Ada beberapa teori klasik yang menjelaskan bagaimana negara bisa terbentuk. Yang pertama, teori ketuhanan. Negara dianggap terbentuk atas kehendak Tuhan. Para pemimpin negara dipandang sebagai wakil Tuhan di bumi. Yang kedua, teori kekuasaan atau force theory. Negara terbentuk melalui penaklukan oleh kelompok yang kuat terhadap kelompok yang lemah. Kekuatan fisik dan kekuasaan menjadi faktor utama lahirnya negara. Yang ketiga, teori perjanjian masyarakat atau social contract theory. Negara lahir melalui suatu kesepakatan atau kontrak sosial antara manusia untuk menciptakan aturan yang mengatur kehidupan bersama demi keamanan dan ketertiban. Tokoh-tokoh penting teori ini antara lain Thomas Hobbes. Negara perlu untuk menghindari perang semua melawan semua atau keadaan alamiah manusia yang brutal. Lalu yang kedua ada John Locke. Negara ada untuk melindungi hak-hak dasar seperti hidup, kebebasan, dan hak milik. Yang terakhir, Jean-Jacques Rousseau. Negara terbentuk untuk menjalankan kehendak umum atau general will rakyat. Yang keempat ada teori hukum alam atau natural law theory. Negara terbentuk sebagai konsekuensi dari hukum alam, di mana manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan organisasi untuk hidup bersama. Yang kelima, teori evolusi atau evolutionary theory.
Negara tidak terbentuk secara tiba-tiba, melainkan berkembang secara bertahap dari bentuk-bentuk organisasi sosial kecil seperti keluarga, klan, suku, hingga akhirnya menjadi suatu negara. Baik, sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.